kepada Dr. Emi waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masih setia hadir di sini. Di sini banyak teman-teman masa lampau saya dari belakang sampai di depan. Terima kasih sudah bergabung. Ini adalah ceritanya advance, tapi sebetulnya tadi sudah beberapa dijelaskan oleh Dr. Satriawan. Alhamdulillah bisa bergabung ya. Tadi udah takut juga nih cuaca tidak baik dan sinyal tidak bagus. Nah, sekarang kita fokus COPD, ARDS, dan post-TB-Lung disease. Di sini adalah Thomas nih pakarnya. Tadi saya menyimak kode musik juga ya, terapi TB itu seperti itu. Nah, ini post-TB-Lung disease ini artinya pasien sudah dapat terapi, sudah dinyatakan sembuh, sudah negatif, tetapi dia masih punya keluhan. Dan ternyata ini adalah memang masih sesuatu yang baru, yang masih digarap. Ternyata reaksi imunologinya itu jalan terus dan menyebabkan masalah, dan ujung-ujungnya biasanya memerlukan pasien masuk ke ventilator. Maaf, saya berapa? 30 termasuk ventilator? Di luar. Mas jadi 15 menit mungkin ya? Ya, baik. Slide, minta tolong aja slide. Nah ini kenapa kelainan pada paru-paru yang menyebabkan orang harus masuk ke dalam ventilator. Biasanya gangguan utama pada ventilasi. Nanti kita lihat kenapa dibagi-bagi seperti ini untuk memudahkan, seperti asma, PPOK, exacerbasi dan lain sebagainya. Kemudian penyebab utamanya lah gangguan difusi, yaitu misalnya ARDS, pneumonia berat, bem paru dan lain sebagainya. Kemudian gangguan perfusi, misalnya pada tension pneumotoraks. Nah, kalau PTLD di mana? Itu ada gabungan antara A dan B. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi ini PTLD ini kita mengetahui ya, ada prinsip-prinsip pembagian untuk kita bisa mengerti bagaimana terjadinya pertukaran gas. Tadi Dr. Satriawan sudah membedakan tentang pertukaran gas, yaitu adanya gangguan ventilasi, adanya gangguan difusi, adanya gangguan perfusi, dan adanya gangguan transportasi. Ini kadang-kadang kalau dibalik-balik jadi bingung ya. Kalau orang shock itu apa ya? Masuknya yang mana? Shock, gangguannya di mana tuh? Difusi. Hipoksia pasiennya, PaO2-nya jelek, pasiennya shock apapun. Difusi. Kita lihat di sini gangguannya di perfusi. Loh, kenapa di situ masuknya tension pneumotoraks? Tension pneumotoraks kan masuknya ke shock distributif, gitu. Ya. Jadi perfusi itu kita kan suka otomatis ya, pasien shock sepsis dengan gangguan perfusi bla 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 gitu ya. Tapi kadang-kadang jadi lupa perfusinya apa itu ya. Kalau di paru juga ada perfusinya, dia jadi hipoksia. Kalau yang difusi misalnya itu adalah lalu lalangnya gas ST-nya yang sangat terganggu. Tuh, kalau ventilasi ya itu ventilasi ya lebih mudah, nggak ketukar-tukar itu. Kemudian transportasi misalnya balik anemi. Hal lain yang harus diperhatikan adalah geriatrik. Geriatrik itu punya masalah banyak sebetulnya, ya. Kemudian juga adanya komorbid. Ya, slide. Nah, ini tadi yang mudahnya gambar ini, mudah mungkin kita bisa lihat pertukaran gas
dari oksigen masuk, CO2 keluar, itu masalahnya adalah difusi. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang menyebabkan kelainan di dalam alveolus, itu pasti gangguannya difusi. Yang ada misalnya ada emboli, ada DIC, itu juga gangguannya difusi. Ya, kita harus memilah-milah. Pasien datang ke kita dengan apno gitu misalnya ya, tapi kita harus berusaha untuk memilah di mana ini dia. Karena kalau tidak seperti itu nanti kita akan terjebak dalam rutinitas, ya. Nah, kemudian bagaimana cara memperbaiki gas ekstrim? Itu adalah yang pertama adalah kenali dulu penyebabnya apa. Tadi penyebabnya itu kita harus selalu coba bagi. Ini kelainannya di mana, gitu kan? Anemika pasiennya, PPOK pasiennya, atau ARDS, atau obstruktif, shock obstruktif. Beda kan penanganannya, gitu ya. Jadi kemudian juga ada tes fisioterapis yang seringkali kita juga lupa nih, ya, karena mereka sangat membantu mengajari bagaimana ekspirasi, bagaimana pulse sleep. Itu biasanya sebetulnya otomatis tuh nalur ya pasiennya. Kemudian juga kadang-kadang ada position. Kemudian slide. Nah, prinsip dasar tadi juga sudah dijelaskan ya. Prinsip dasar adalah untuk upaya untuk mengembangkan paru-paru supaya yang bergantung pada adanya aliran udara dan adanya volume pertukaran gas. Jadi harus ada aliran, ada volume, ya. Volume di alveoli dipengaruhi oleh compliance. Kemudian aliran udara dipengaruhi oleh resistensi jalan nafas. Untuk gambarnya kita lihat slide-nya. Nah, ini bahasa Inggrisnya tapi sama lah ya. Sama artinya ada yang disebut compliance, ya, ada yang disebut elasticity, ya. Compliance itu adalah rasio, compliance itu kepatuhan. Kalau saya tanya ya, patuh itu yang bagus yang gimana? Ada kriterianya kan, orang patuh gini. Kalau lewat itu patuh banget, bagus enggak? Bagus gitu ya, disuruh nyemplung ya nyemplung gitu kan. Kalau nggak patuh sama sekali, membangkang terus juga nggak bagus, ya. Jadi patuhan itu ada nilainya. Nilainya itu biasanya 0,2. Oh, di sini nggak ada ya, mungkin agak kepotong. Nilainya 0,2, yaitu perubahan antara volume, ya kan, nilainya adalah 0,2 liter per 0,2 liter per compliance, ya, per apa, tekanan per sentimeter H2O. Jadi kalau naik compliance itu berarti dia akan berubah, misalnya 0,2 per sentimeter H2O. Kalau compliance-nya itu normal. Kalau compliance-nya terlalu rendah, dia naiknya enggak 0,2 tapi hanya 0,1 misalnya. Kalau compliance-nya terlalu tinggi, setiap tekanan dia enggak naiknya 0,5 misalnya gitu. Terus apa yang menyebabkan, nanti kita lihat ya. Nah, jadi ada prinsipal, kita sebutnya basic principle, ya. Adanya airflow. Mungkin slide dulu supaya lebih gampang. Nah, ini lebih gampang dijelaskan ya. Jadi ada yang namanya, balik lagi yang tadi. Nah, ini adanya resistensi yang mempengaruhi airflow.
Kemudian ada volume, ini dipengaruhi oleh compliance yang tadi. Ada yang namanya juga elasticity. Elasticity itu dia mengembang, terus kembali lagi yang semula, gitu ya. Kalau tekanannya berkurang, tapi harusnya kita bayangin seperti ini. Kalau balon yang baru, kalau dipompa dia mengembang, walaupun agak susah, tapi waktu dia dikempiskan tidak ada sisa, gitu kan? Tapi kalau balon yang goer dikasih tekanan sedikit dia kembang, tapi waktu diberhentikan masih ada sisa. Itu adalah yang kelainan-kelainan gangguan elastisitas, misalnya pada pasien PPOK, ya. Nah, jadi ini semua nanti kita harus kelompokkan adanya gangguan di flow atau adanya gangguan di volume. Kenapa ini harus penting di mengerti? Karena nanti kita mau, tadi ada yang pertanyaan, kalau pasien seperti ini pakainya pressure atau volume gitu ya. Ya, kalau kita di sini di flow kita biasanya pakai pressure. Kalau gangguannya di volume kita biasanya pakai volume. Tidak serta merta berhasil, tapi kita namanya trial and error. Tapi untuk pertama kali kita lakukan adalah seperti itu. Ya, coba slide yang sebelumnya. Nah, ini jadi kita lihat di sini ya. Strategi of using Pendental to initial choice, ada dua grup disorder. Tadi yang di airflow biasanya kita pakai pressure, dan kalau yang volume kita pakai volume, ya. Volume di alveolus maksudnya. Tadi yang ARDS dan sebagainya itu kan gangguannya di volume, ya. Slide. Ini kadang-kadang kayak slide, ya. Jadi kalau low compliance itu bagaimana? Jadi paru-paru itu tidak patuh, ya. Jadi terlalu kaku. Jadi akan menimbulkan WOB yang meningkat. Kemudian kalau yang high compliance itu yang pasien dengan kelainan dari koelastisitinya yang jelek, ya. Jadi ini akan menyebabkan air trapping dan kemudian juga akan menyebabkan kerusakan pada jaringan, ya. Kemudian perubahan pada compliance paru itu akan menyebabkan pasien menjadi fatigue dan kemudian jadi failure dalam oksigenasi, ya. Slide. Nah, bagaimana cara mengaturnya pada gagal nafas? Yaitu pasien yang mengalami gangguan pertukaran gas yang membutuhkan ventilator akibat gangguan aliran udara, kita dapat dimulai dengan pressure. Kalau gangguannya pada yang mengakibatkan gangguan volume udara di alveolus, kita menggunakan dengan volume mulainya, ya. Slide. Nah, ini misalnya tadi contoh-contohnya, ya. Kalau misalnya kelainannya di airflow, contohnya misalnya pada COPD asmatem, itu kita pakai yang pressure. Kalau yang gangguannya di volume, kita pakai volume, ya, supaya yakin, gitu kan. Kalau yang di pressure kita pakai volume, kita nggak tahu masuk atau tidak, kan tekanannya yang tinggi, gitu, ya. Kalau misalnya kedua-duanya ada, airflow dan volume, ya itu pakai kombinasi. Kombinasinya seperti apa? Aduh, itu harus lihat pasiennya betul-betul, ya, karena ini pasiennya juga menjadi sangat sulit seperti ini. Saya contohnya PTLD itu, ya. Slide. Nah, ini tadi prinsip menggunakan ventilator itu adalah mungkin tadi sudah disebutkan level of support, ya. Level of support, jadi ada kontrol, assist, support,
support atau spontan. Kemudian ada type-nya. Type-nya itu artinya kita mau pakai pressure atau pakai volume. Jadi ini cara kita men-setting. Tadi pilih pasiennya bagaimana, ya itu harus kita lihat tadi dari diagram itu kelainannya ada di mana, di airflow atau di volume. Ya, baru kita bisa lihat nih mau pakai pressure atau pakai volume. Tergantung pasiennya mau kontrol, mau asis dan lain sebagainya. Ya. Slide. Nah ini mungkin sudah banyak tadi dijelaskan ya. Pasien kalau invasif diintubasi, kalau non invasif tidak diintubasi. Slide. Nah sekarang komplikasinya apa? Semua tindakan kita itu punya ada komplikasinya ya. Komplikasi yang paling penting pada PPOK adalah adanya autopip. Kemudian pada saat kondisi yang sangat darurat, autopip itu bisa di-disconnect dari pasiennya, bisa disconnect dari ventilator, lalu kita bikin slide. Ya ini komplikasinya mungkin sudah banyak diketahui. Slide. Nah ini invasive ventilation, like husband or wife. Katanya gini. Saya tambahin di situ ya. Ventilator sama dengan husband or wife gitu ya. Ya jangan ada gender gitu ya. Ini have to tell it exactly what to do. Sama ya sama pasangan kita. Jadi si ventilator itu have to tell it exactly what to do. Jadi harus jelas nih kalau ventilator nih, kalau setting yang itu kagak ngerti gitu ya, nggak bisa. Terus sometimes it malfunction. Ya kadang-kadang pasangan kita ngambek dan lain sebagainya, itu ya. Therefore require warning and backup. Ya, jadi di sini ada warningnya, ada kata itu warning. Terus ada backupnya apa, gitu kan? Kalau dia misalnya tidak bisa nafas, ada backup RR 12 kali misalnya gitu. Ya, slide. Nah ini COPD, kita sudah bisa lihat patogenesisnya, bisa dilakukan endotracheal tube atau di tracheostomy ya. Slide. Kemudian adanya autopip. Kenapa bisa terjadi autopip pada COPD? Itu disebabkan karena tadi ya, masuk udara nggak bisa keluar lagi terperangkap. Ya, mungkin kita lihat autopip menyebabkan apa ya? Tekanan yang tinggi di dalam rongga dada menyebabkan tensinya turun, gitu ya. Juga bisa menyebabkan otomatis barotrauma, itu logis ya, tidak mudah dimengerti. Kemudian kita lihat slide selanjutnya. Kita lihat, nah apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan itu high lung compliance, ya. Jadi dikasih tekanan sedikit dia sudah membesar, tapi akan menengah sisa dari CO2. Kemudian ada focus plug, ada high tidal volume, kemudian RR-nya terlalu tinggi. Ya kita lihat slide. Nah ini seperti ini. Ya, jadi tambah lama nggak bisa. Sorry nggak ada ya. Jadi kita tambah lama yang garis merah itu tambah lama tambah tinggi. Ya, jadi tersimpan di dalam rongga dada. Kita bayangkan tensi pasti totoblek gitu ya. Kita bingung. Ini apa nih? Oh, HP-nya perburukan gitu. Antibiotik atau kasih noradrenalin. Kita lupa di sini. Cuman memang maaf yang tadi lagi. Tidak semua ventilator bisa menunjukkan adanya autopip. Jadi itu agak sulit memang. Ya, nanti ini ventilatornya akan menunjukkan. Ya, slide. Nah, jadi apa tanda-tandanya akan terjadi autopip? Itu adalah tadi blood pressure-nya turun, pasien nafasnya tambah lama tambah panjang gitu ya. Kemudian kalau lihat di kurvanya itu tidak kembali ke normal, ya tambah lama tambah
perawat tinggi seperti tadi. Nah, kemudian plateau pressure-nya dari dokter Setiawan sudah menjelaskan, plateau pressure tambah lama tambah tinggi. Itu menunjukkan adanya autopsi. Ya, slide. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah sebisanya kita mencegah. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana? Dikasih deep sedation, kasih sedasi, ya. Kemudian tidal volumenya tidak terlalu tinggi, 8 ml per kilogram badan, RR-nya dipendekin jadi EE rasionya bisa cukup bagus, dibuat 1:3. Kemudian inspirasi flow-nya 60 LPM. Kita yang sering memakai HFNC tahu ya 60 LPM seberapa, tapi kalau bisa lu turunkan sampai mencapai 40%. Lalu pakai PIP tambahan yang minimal. Ya, nanti berbeda dengan yang HFNC. Jadi PIP-nya ini harus kecil, kalau nggak nanti tambah tinggi PIP-nya. Ya, slide. Jadi juga kebutuhan oksigen itu harus diatur. Terus CO2 produksi juga harus dikurangi, ya. Kemudian bila ada obstruksi, bronchodilator, dissection dan sebagainya. Kemudian dalam most extreme case itu disconnect itu berarti lepas dari ventilator lalu kita begini, memberi kesempatan untuk udaranya keluar secara alamiah. Atau ini slide. Nah, ini kadang-kadang ada disebut bronchoscopic lung volume reduction. Jadi disedot gitulah ya istilahnya tekanannya dengan memakai bronchoskopi. Ya, kita belum pernah mengerjakan ini di rumah sakit kita. Slide. Nah, kemudian ke ARDS. Kita lihat ARDS. Kelainannya adalah di volume, berkurangnya volume, ya. Sehingga tadi kalau bisa pakai volume, ya. Tapi tidak selalu mungkin, ya. Barangkali kasih volume sekian, pelunya tekanannya gede gitu, ya. Slide. Nah, ini kita fokusnya pada oksigenasi pada pasien ARDS. Jadi di sini ada kelainan-kelainan yang menjadi objektif, ya, objektif kriteria. Ini semua mungkin sudah paham, ya. Slide. Nah, jadi oksigenasi, intubasi. Jadi intubasi, ya, jangan ragu kalau pasien kita ARDS itu intubasi. Terlepas dari dia mau atau tidak, atau ternyata pasien tidak bisa diintubasi, misalnya banyak massa dan lain sebagainya, itu masalah lain. Tadi pada prinsipnya adalah diintubasi, kemudian pakai muscle relaxant, berarti dikontrol, gitu ya. Kemudian dikasih sedasi. Jangan lupa sedasi, ya. Sedasi itu untuk mengurangi rasa sakit. Kalau sakit ya heart rate-nya naik, RR-nya naik, mengacaukan penilaian kita. Kita bayangkan sebesar gini masuk ke dalam trachea kita, keselak nasi aja sakit, ya. Jadi itu harus diberikan sedasi. Kemudian yang lainnya adalah yang konvensional, ya. Slide. Mohon izin dok, waktu 8 menit tadi. Oh, 8 menit. Ya, baiklah, saya coba, ya. Sekarang untuk ARDS kita ada yang namanya open lung tuben. Jadi maksudnya membuka alveolus. Bagaimana caranya adalah dengan memberikan tidal volume yang tidak terlalu besar. Kalau perlu digunakan recruitment. Recruitment itu bagian dari open lung approach, tapi harus dimonitor dengan sangat kuat, sangat ketat, karena strateginya cukup berbahaya, ya. Slide. Nah, ini, ya, protective lung ventilation dengan plateau pressure diharapkan sekitar 30, tidal volumenya kecil, ya. Kalau recruitment number dibandingkan PIP yang tinggi. Nah, ini. Nah, di sini recruitment
ini kita ada metodenya, tapi ini sangat agresif ya. Ini sangat agresif karena pada 30 menit pertama kita berikan 40 cm H2O untuk pressure control. Kemudian RR-nya 0, naikkan PIP sampai 40. Ini 40 itu PIP-nya. Bayangin sampai 40 PIP ya. Bagaimana si tekanan darah itu sangat terganggu ya. Kemudian ada RR-nya justru 0. Jadi semua benar-benar dilakukan oleh si mesin, tapi dikasih size 3 dengan plateau pressure-nya boleh 45. Kemudian peak pressure-nya 50. Jadi ini batas-batas maksimal. Jadi benar-benar harus dimonitor dengan sangat baik ya. Kemudian dibikin high peak. Ya, tapi ini closely under supervision, not recommended in daily. Gitu ya. Saya belum pernah mengerjakan ini di rumah sakit kita di Gicu juga belum pernah dikerjakan karena ini sangat-sangat riskan. Slide. Nah, ini yang lebih sederhana gitu ya. PIP-nya 25 waktu awal, kemudian turun 2 cm, pokoknya sampai terdapat SpO2 yang kita harapkan. Ya, boleh turun-turun. Jadi itu harus dimonitornya, efeknya pasti hemodinamik, instability sama barotrauma. Ya, kemudian slide. Ya, ini ada keuntungan, ada juga kerugian. Kita lihat panjangnya aja, kerugiannya banyak ya. Jadi memang kalau udah pasien ARDS dengan strategi open lung ini memang sesuatu yang sangat challenges ya. Slide. Nah, evidence-nya ini juga ternyata mortalitas tetap tinggi, penelitiannya di stop, tapi memang ada perbaikan oksigenasi. Ya, ada beberapa penelitian yang mengatakan ada. Ya, oke, slide. Nah, kemudian ini pas TB lung disease ini ternyata ada fase-fasenya. Ya, ada fase-fasenya. Pasien yang menjadi PTLD dengan fibrosis dan volume yang hilang serta bronkiektasis. Kemudian ini menjadi aktif TB. Jadi ini adalah mekanisme, dia mau ke sini atau ke sini tergantung dari imunitinya yang berlanjut terus sehingga mengakibatkan kelainan-kelainan seperti di bawah ini. Jadi pada slide pada PRTD itu terdapat satu kondisi di mana telah diobati tapi pasien tetap mengeluh, BTN sudah negatif, mengeluh sesak, batuk, dan waktu difoto ya fotonya kayak begitu. Fotonya itu mungkin juga tidak melakukan perbaikan yang signifikan, tapi tidak negatif PTA-nya gitu ya. Jadi ini ada sitokin yang berkontribusi. Jadi ada beberapa kompartemen yang terlibat, yaitu RW dan juga vaskulatur. Jadi artinya ini pasien ini akan mengalami angka kematian yang lebih berat karena PTLD-nya gitu. Jadi mungkin kedepannya strategi penanggulangan TB itu harus sampai ke sana, ya, karena kalau tidak meninggalnya bukan karena BTA-nya, dan BTA-nya juga susah ngobatinnya gitu ya, tapi setelah sembuh, setelah dinyatakan bebas sudah bisa berobat, kok masih ada juga, dan dia kematiannya akan lebih tinggi. Slide. Nah, ini adalah kelainannya, bisa obstruktif, bisa restriktif. Dalam hal restriktif ini mempengaruhi volume. Kalau obstruktif ini akan mempengaruhi juga struktur, bronkiekstasi dan lain sebagainya. Sehingga kalau dipandang dari tadi cara penanganan, ada kelainan dari flow
ada kelainan dari volume. Jadi bagaimanakah slide? Nah ini ya, chronic airway obstruction. Terus slide, kemudian ini akan terjadi interstitial lung disease, impaired gas exchange. Jadi slide berarti patogenisnya ada dua hal itu. Jadi penanganannya bagaimana? Harus kombinasi. Ini merupakan satu strategi yang sulit. Bagaimana coba dua-duanya? Ya mungkin, gitu ya. Dan biasanya pasiennya dengan kondisi paru yang sudah sangat jelek, pasti PF ratio-nya juga jelek ya. Nah, kemudian ya, bagaimana kita mau winning dari ventilator dan bagaimana mengekstubasi. Kemudian pokoknya kalau pasien itu winning, adalah dia harus sudah bisa napas spontan ya. Kalau kita ekstubasi, pasiennya harus sudah bisa batuk. Ya, kalau batuknya cuma ada itu, sebentar lagi juga diintubasi lagi gitu ya. Slide. Nah ini tadi ya, bagaimana pasien siap itu adalah kita harus lihat efektif cough. Yang pertama dia harus punya napas spontan, kemudian kita udah latih. Ya ini bukan perkara mudah ya, membuat pasien itu bernafasnya atau batuknya baik. Kita minta bantuan dari fisioterapi untuk melatih dan lain sebagainya. Itu ya slide. Nah ini ada rumusnya, kita bisa hitung. Bisa kalau lebih dari 100, ini berarti kita sudah siap untuk diekstubasi. Slide. Nah ini kita yang visual biasanya seperti ini. Ya, ekstubasi kalau stable, kalau tidak masih ada diskroni itu kita tidak bisa, kita tunda. Jadi jangan apa ya, dalam hal mengekstubasi jangan karena ada tuntutan lainnya kecuali klinis, kecuali keluarganya udah dokter bawa pulang aja. Tapi itu kita harus dengan sangat bijaksana memberitahukan bagaimana dalam tanda kutip ya sakitnya orang yang hipoksia. Oke, slide. Nah ini kadang-kadang kita perlu tracheostomi. Tracheostomi adalah satu jalan untuk membersihkan jalan nafas kalau orangnya tidak bisa batuk. Kan dia nggak bisa dong selama-lamanya dipakai ventilator dengan mode yang sangat rendah. Ya, keluarga harus di sounding tentang tracheostomi sejak awal. Slide. Ya ini konklusinya, kita lihat yang bahasa Indonesia saja sama ini sebetulnya. Jadi beberapa kelainan yang sudah kita sebutkan tadi ini menyebabkan pasien harus masuk, kemudian masuk ke ventilator, kemudian ada gangguan aliran udara dan gangguan volume. Bagaimana setting mempertimbangkan mekanisme yang terjadi tadi ya pada pasien-pasien. Semua kelainan pasien, semua kelainan paru-paru sebenarnya bisa kalau kita mau jeli ya melihatnya kelainannya sebetulnya di mana, di airway atau di volume. Kemudian komplikasi yang terbuka adalah atopik. Kalau yang ARDS biasanya adanya barotrauma. Kemudian pasien bisa disamping kalau sudah bisa bernafas spontan dan diekstubasi bila bisa batuk, menjamin bahwa airway-nya clear. Ya, demikian mungkin saya sampaikan. Ini dari